Sistem pernapasan pada hewan. IPA tematik kelas 5 SD. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Apakah sistem pernapasan setiap hewan sama? Sistem pernapasan hewan berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Bagaimana sistem pernapasan pada hewan? Sistem pernapasan hewan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerjanya. Kita mulai dengan cacing tanah. Jenis hewan cacing tanah dan cara pernapasannya yaitu cara bernapas cacing tanah menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Fungsi alat pernapasan dari cacing tanah yaitu membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 2. Jenis hewan serangga. Cara bernapas serangga menggunakan trakea dengan cara oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Apa itu trakea? Trakea adalah saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Selanjutnya, coba kita membuat alur pernapasan serangga. Alur pernapasan serangga yang telah dijelaskan sebelumnya adalah oksigen akan menuju ke stigma, lubang-lubang halus pada tubuh serangga. Dari stigma akan menuju trakea. Kemudian dari trakea, oksigen disebarkan ke seluruh tubuh serangga. Ikan. Bagaimana cara pernapasan ikan? Ikan bernapas menggunakan insang. Air yang mengandung oksigen masuk ke mulut. Lalu, mulut ikan akan tertutup. Air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Apa itu insang? Insang adalah bagian-bagian dari pernapasan ikan yang berupa lembaran-lembaran tipis. Mari kita buat alur pernapasan ikan. Air yang mengandung oksigen akan mengalir ke mulut yang terbuka. Setelah itu, mulut ikan akan menutup. Kemudian, air yang mengandung oksigen akan menuju insang. Di dalam insang terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, amfibi. Contohnya, katak. Amfibi atau katak memiliki dua tahap hidup, yaitu di air dan di darat. Cara bernapas. Saat di air, pada saat fase berudu atau kecebong,
bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi atau katak bernapas dengan paru-paru dan kulit. Kulit amfibi atau katak selalu lembab dan basah, yang membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Reptilia. Cara bernapas reptilia menggunakan alat pernapasan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, kemudian disalurkan ke tenggorokan atau trakea, lalu menuju ke paru-paru. Jalur pembuangan karbon dioksida melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang bisa menyelam, contohnya kura-kura, penyu, dan buaya. Mari kita buat alur pernapasan reptilia. Oksigen akan masuk melalui hidung. Dari hidung akan disalurkan ke tenggorokan atau trakea, kemudian menuju paru-paru. Selanjutnya burung. Cara bernapas burung menggunakan alat pernapasan paru-paru yang dibantu oleh pundi-pundi udara atau disebut juga dengan kantong udara. Pundi-pundi udara atau kantong udara ini menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas dengan hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara atau kantong udara. Mamalia. Mamalia menggunakan alat pernapasan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian tenggorokan atau trakea, lalu menuju paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Contohnya pada lumba-lumba.